Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kutipan dengan dosen pengampu Dr. Oktaviani Windra Puspita, MPD. Beranggotakan kelompok yang pertama Frederikus Sang Putra dengan NIM 2018-008-158. Terus saya sendiri Rizky Fazren SA 2019-008-404. Yang ketiga M. Fauzan Apip dengan NIM 2018-008-517. Yang keempat ada Tegar Paldi B dengan NIM 2018-008-151. Yang pertama yaitu pengertian kutipan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambilihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Berdasarkan pengertian kutipan di atas, penulis dapat menulis ulang terhadap bahan bacaan atau pustaka yang telah dibaca. Bahan bacaan atau pustaka yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kegiatan menulis ulang tersebut. Yang kedua, ada fungsi. Setelah kita membahas tentang definisi terkait perkutipan, pada bagian ini mari kita bahas mengenai fungsinya berikut ini. Kegiatan pengutipan dapat menghindari pengutip dari kegiatan plagiarisme, membantu pembaca yang ingin memahami lebih lanjut tentang ide pengutip. Sumber pengutipan yang digunakan dapat memberikan nilai terhadap karya ilmiah yang sedang atau telah dibuat. Pengutipan yang tepat akan mengamankan penulis pada ide orang lain yang salah dan menguatkan tulisan pengutip melalui kutipan yang dimuat dalam karya ilmiah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, slide selanjutnya, jenis-jenis kutipan. Pengutipan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Slide selanjutnya, kutipan langsung. Dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiah. Slide selanjutnya, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Dalam pembahasan kutipan jenis ini, pengutip memerlukan keterampilan dalam berbahasa, seperti merangkai kalimat yang baik dan efektif dengan kata-katanya sendiri, dan tetap mencerminkan bahwa ide yang dikutip merupakan ide penulis aslinya. Kutipan tidak langsung. Penulisan kutipan tidak langsung biasanya dinyatakan dengan menuliskan nama penulis dari sumber aslinya dan tahun terbit sumber tersebut. Pengutip dapat menuliskan nomor halaman seperti penulisan pada kutipan langsung. Penulis menyusun informasi berupa parafrase dalam mengutip dengan kutipan tidak langsung. Parafrase merupakan kegiatan merumuskan kembali terkait pernyataan, pendapat, atau ide orang lain dan menulisnya dengan kalimat tersendiri. Pembuatan parafrase memerlukan keterampilan dalam berbahasa dan ketekunan. Ada dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat parafrase, yaitu yang pertama, penulis atau pengutip harus mengikuti alur pikiran penulis asli dari sumber atau bahan rujukan yang telah dibaca oleh pengutip. Yang kedua, pengutip harus memberikan tanda baca petik pada frasa atau kata yang dikutip sama dengan sumber aslinya. Pemberian tanda baca petik tersebut digunakan untuk menghindari
dari kegiatan plagiarisme. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam membuat parafrase adalah menghindari dari kegiatan memindahkan kata atau frasa saja dan mengganti kata-kata dengan sinonimnya tanpa merubah susunan kalimat seperti yang tertulis pada sumber aslinya. Jika kedua hal yang perlu diperhatikan tersebut dilakukan, maka tulisan yang dibuat kembali dapat disebut dengan kegiatan plagiarisme. Setelah beberapa penjelasan mengenai kutipan, mari kita perhatikan beberapa contohnya. Yang pertama adalah contoh kutipan langsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penulisan kutipan langsung ditandai dengan tanda baca petik dan bagian yang tidak dikutip diberi tanda baca elips. Penulisan kutipan langsung dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kutipan singkat dan kutipan panjang. Berikut adalah salah satu contoh penulisan kutipan pendek. Contoh pertama, Inam 1999 petik 2 133 menyatakan bahwa bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Contoh kedua, bagi orang Minangkabau merantau telah lama melembaga dan menjadi bagian dari kehidupan sosial maupun pribadi mereka. Inam 1999 petik 2 133. Berdasarkan kedua contoh tersebut, pengutip dapat menuliskan kutipan langsung dengan dua cara yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada penempatan sumber atau rujukan yang digunakan. Penempatan sumber pengutipan tersebut dapat diletakkan di awal atau di akhir bagian yang dikutip dari pendapat orang lain. Penulis dapat menuliskan sebagian kutipan yang sama dengan sumber aslinya dengan cara menambahkan tanda baca elips. Contoh selanjutnya akan dibahas tentang kutipan panjang. Mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Mengenai motif migrasi suku-suku bangsa yang ada di Indonesia, penulis setuju dengan pendapat Inam. Kehadiran sejumlah besar orang Bugis dan Banjar di daerah-daerah pantai pesisir timur Sumatera dan Malaysia kelihatannya lebih bermotifkan ekonomi daripada dorongan sosial yang terbit dari sistem sosial mereka masing-masing di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan. Pengamatan yang dilakukan terhadap tradisi merantau di antara mereka tidak berhasil menemukan adanya jalinan yang kuat dalam sistem sosial mereka. Begitu juga dengan orang Manado dan Ambon. Contoh kutipan tidak langsung. Penulis dapat mengutip dari satu atau lebih sumber acuan. Jika ada dua atau lebih sumber acuan yang ditulis oleh orang yang sama pada tahun terbit yang berbeda, pengutip dapat menuliskan sumber acuan menurut kronologis tahun terbit sumber acuan dan dipisahkan dengan tanda baca koma. Dalam contoh penulisan kali ini, nama keluarga atau nama terakhir penulis sumber acuan aslinya dinyatakan sebagai Z. Tanda kurung Z spasi 2009, 2010, kurung tutup. Jika penulis hendak mengutip dua atau lebih sumber acuan dari penulis sumber acuan yang sama pada tahun yang sama, maka setelah tahun terbit sumber acuan ditambahkan huruf A untuk yang pertama, B untuk yang kedua, dan seterusnya. Pemberian huruf A, B, dan seterusnya diurutkan berdasarkan kronologis waktu publikasi atau dapat diurutkan dari nomor halaman terbit. Pemberian huruf A, B, dan seterusnya juga dapat berguna untuk memudahkan pembaca dalam menelusuri sumber acuan pada daftar pustaka. Kurung buka Z 2008 A, 2008 B,
kurung tutup atau Z kurung buka 2008A, 2008B kurung tutup. Penulisan sumber acuan yang ditulis oleh dua orang penulis dapat diacu dengan cara memberikan kata hubungan dan untuk teks dalam bahasa Indonesia, sedangkan untuk bahasa Inggris dapat menggunakan kata hubungan and sesuai dengan bahasa karya tulis ilmiah yang sedang dikerjakan. Kurung buka Z dan V 2010 kurung tutup atau Z dan V kurung buka 2010 kurung tutup. Selanjutnya kurung buka Z and V 2010 kurung tutup atau Z atau V kurung buka 2010 kurung tutup. Jika sumber acuan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka penguntit cukup mencantumkan nama keluarga atau nama terakhir pada penulisan pertama diikuti kata etal. Setelahnya dan tahun terbit sumber acuan yang digunakan. Contoh, kurung buka Z et al. Tulisannya ET spasi AL titik 2011 kurung tutup atau Z et al. Kurung buka 2011 kurung tutup. Sekian penjelasan mengenai pengutipan dari kelompok kami. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Sekian, terima kasih. Salam dan bahagia.